Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hidayah dari kelas 5B1 Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta, dengan NIM 19 10 20 10 82. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi obat sitostatika. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa sih obat sitostatika itu? Nah, untuk obat sitostatika adalah obat anti kanker atau dengan istilah lainnya adalah kemoterapi. Obat sitostatika itu suatu zat kimia yang digunakan untuk menghambat dan membunuh sel kanker dalam tubuh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang obat sitostatika dengan efek sampingnya. Nah, yang pertama, apa saja sih jenis-jenis obat sitostatika itu? Untuk jenis-jenisnya yang pertama yaitu vincristine atau biasa disingkat dengan VCR, kemudian dexamethasone atau DEX, kemudian yang ketiga methotrexate atau MTX, kemudian L-asparaginase atau LASP, kemudian yang kelima daneurobisin, kemudian yang keenam 6-mersaptopurin atau 6-MP. Nah, masih dengan pertanyaan yang kedua tentang efek samping pemberian sitostatika. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana efek samping dari pemberian sitostatika yang saya sebutkan yang dari pertanyaan yang pertama tadi. Nah, yang pertama yaitu vincristine. Dari vincristine itu atau VCR, untuk efek sampingnya yaitu dapat ditimbulkan adalah konstipasi, gangguan sensori, paralisis cranial nervous, kemudian juga kelemahan dan juga kelemahan otot dan juga neuralgia. Nah, kemudian yang kedua dexamethasone atau DEX tadi, untuk efek sampingnya itu bisa ditimbulkan adalah meningkatkan glukokortikoid, terus menurunkan mineralokortikoid, dan mempengaruhi protein, alkohol, metabolisme lemak dengan meningkatkan gluconeogenesis dan katabolisme protein, maaf. Nah, kemudian yang ketiga L-asparaginase atau LASP. Untuk efek samping yang ditimbulkan dari LASP dapat ditimbulkan adalah reaksi alergi, kemudian juga panas, juga ada menggigil, nausea, vomitus, kemudian gangguan fungsi liver dan juga pankreatitis. Kemudian yang keempat yaitu tadi methotrexate atau MTX. Untuk efek samping yang ditimbulkan adalah anoreksia, kemudian nausea, diare, anemia, terus kemudian ada trombositopenia dan juga gangguan liver. Nah, untuk yang kelima yaitu tadi daunorubicin, dan untuk efek samping yang ditimbulkan adalah nausea, vomitus dan juga stomatitis, kemudian juga ada diare, kemudian abnormalitas kulit seperti kemerahan. Nah, kemudian yang keenam atau 6-mersaptopurin atau 6-MP. Untuk efek samping yang ditimbulkan antara lain yaitu gangguan fungsi hati, leukopenia, trombositopenia dan juga anoreksia. Nah, kemudian untuk yang persoalan nomor 3 untuk pertanyaannya yaitu apa saja sih dalam fase-fase pemberian obat itu, ada apa saja? Pemberian obat sitostatika itu ada fase apa saja sih? Nah, untuk fase-fasenya itu ada 4 fase. Yang pertama yaitu fase inkubasi. Fase inkubasi itu bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh, terutama di darah dan juga sumsum tulang. Nah, kemudian yang kedua adalah fase konolidasi. Fase konolidasi ini bertujuan untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa setelah terapi induksi tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah fase reinduksi. Fase reinduksi ini diberikan untuk kelompok high risk dengan kriteria fase antara lain yaitu jumlah
granulosit lebih dari 5.000, dan kemudian WBC lebih dari 1.000, dan juga trombosit itu lebih dari 100.000. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu fase maintenance. Fase maintenance ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kondisi bebas penyakit yang telah tercapai. Nah, dengan konsumsi obat-obat jenis yang tadi sudah saya sebutkan, 6-meracaptopurin dan methotrexate atau MTX. Kemudian yang nomor 4 adalah tahapan pemberian obat. Untuk pertanyaannya yaitu apa saja sih tahapan-tahapan untuk melakukan pemberian obat sitostatika ini? Nah, untuk tahapannya yang pertama yaitu adalah cuci tangan. Yang kedua, pilih area penusukan yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan dengan teknik aseptik. Nah, dan juga yang keempat, hindari kebocoran sarung tangan. Dan kemudian yang kelima, pakai pelindung atau APD. Nah, kemudian yang keenam, usahakan jangan ada obat yang tercecer atau berserakan. Nah, kemudian yang ketujuh, wajah jangan terlalu dekat waktu membuka obat. Nah, kemudian yang kedelapan, buat label pada speed. Nah, kemudian yang kesembilan, kalau ada obat yang tercecer, segera bersihkan dengan kertas penghisap. Nah, kemudian yang ke-10, masukkan obat kemoterapi. Kemudian yang ke-11 yaitu monitor pasien. Nah, untuk yang nomor 5 yaitu adalah hal yang perlu diperhatikan. Untuk pertanyaannya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat sitostatika ini? Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan yaitu ada 8 prinsip benar pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Nah, tanyakan nama dan tanggal lahir pasien sesuai identitas pasien. Kita sesuaikan dari data dan juga ke pasiennya. Nah, kemudian yang kedua, benar obat. Cek nama obat, sesuaikan dengan resep atau program atau yang sudah diberikan oleh dokter. Nah, serta pastikan bahwa obat itu tidak kadaluarsa. Nah, kemudian yang ketiga, benar dosis. Nah, kemudian untuk benar dosis ini lihat jumlah dan satuan mikrogram, miligram atau gramnya yang sesuai anjuran dokter. Nah, kemudian yang keempat yaitu benar waktu. Lihat frekuensi pemberian obatnya itu pada waktu pagi hari atau siang hari atau malam hari. Nah, kemudian yang kelima yaitu benar rute. Nah, identifikasi rute dan cara pemberian peroralnya atau PO, kemudian intramuskularnya atau IM atau intravenanya. Kemudian atau subcutaneousnya, kemudian supositorianya, kemudian tes hidung, kemudian tetes hidung dan juga tetes telinga. Nah, kemudian yang keenam benar informasi yang telah didapatkan dari dokter mengenai tindakan yang harus kita lakukan itu sudah benar, dan fungsi dan juga efek sampingnya. Kemudian yang nomor 7 adalah benar respons. Nah, untuk pastikan obat yang telah kita berikan kepada pasien menghasilkan respons yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian obat sitostatika tersebut. Nah, kemudian yang ke-8, benar dokumentasi. Lakukan pencatatan yang meliputi tanggal, jam pemberian, nama obat, dosis, dan rute, serta berikan tanda checklist pada daftar terapi obat dan paraf pada kolom yang tersedia setelah kita melakukan pemberian obat pada pasien. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 6 tentang edukasi pada orang tua atau pasien. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana edukasi kepada orang tua atau pasien? Edukasi yang kita berikan kepada orang tua atau pasien, karena ini pasiennya anak-anak, jadi kita memberikan edukasi kepada orang tua. Nah, untuk edukasinya yaitu kita menjelaskan tujuan yang telah kita berikan, apa yang akan kita berikan kepada
si pasien, kemudian efek sampingnya pada saat pemberian obat sitostatika itu sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman antara perawat dengan keluarga. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, uh, uh, hal penting apa saja sih yang kita perlu jelaskan kepada orang tua atau pasien? Nah, hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ditempatkan di ruang isolasi. Nah, yang kedua, penunggu disediakan perlengkapan seperti baju khusus, masker, dan topi. Nah, kemudian yang ketiga, melaksanakan tindakan dengan teknik aseptik. Nah, kemudian yang keempat, melaksanakan pendidikan kesehatan pada keluarga. Nah, kemudian yang kelima, bila mungkin alat makan, alat medis disendirikan. Nah, untuk soal yang nomor 7, yaitu tentang penanganan terhadap gejala post kemo atau setelah dilakukan kemoterapi. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana penanganan terhadap gejala post kemoterapi? Untuk secara umum biasanya setelah dilakukan post kemoterapi itu akan menimbulkan gejala seperti rambut rontok, munculnya nyeri, kemudian nafsu makannya akan menurun, kemudian mual, muntah, sesak nafas, kelainan detak jantung, dan juga perdarahan, hingga sulit tidur. Nah, namun apabila timbul efek samping yang seperti itu, diharapkan jangan khawatir karena hal tersebut itu biasanya akan segera hilang setelah pengobatannya itu selesai. Nah, hal ini juga jarang menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Tapi orang yang baru menjalani kemoterapi itu sebaiknya hindari orang-orang yang bisa menularkan infeksi. Biasanya orang yang meningkatkan infeksi itu bisa menjadi salah satu efek samping dari kemoterapi itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu coba jelaskan perawatan yang perlu dilakukan setelah menjalani kemoterapi. Nah, untuk setelah dilakukan kemoterapi itu sebaiknya yang pertama meminum air putih, anjurkan minum air putih sesuai kebutuhan tubuh. Tak hanya makan saja, namun diperbanyak minum air putih setidaknya 6-8 gelas dalam sehari. Hal tersebut dapat membantu mengatasi masalah sembelit dan mulut kering atau untuk mengganti cairan dalam tubuh yang sudah hilang ketika mengalami diare. Nah, kemudian yang kedua, penuhi nutrisi tubuh. Mual dan muntah seperti efek samping yang saya jelaskan tadi memang sering muncul setelah penderita kanker menjalani kemoterapi. Kondisi ini bisa membuat tubuh itu merasa lemas, tidak bertenaga, hingga mengalami penurunan berat badan. Nah, oleh karena itu untuk tetap menjaga berat badan tersebut harus menjaga nutrisi dalam tubuh. Nah, kemudian yang ketiga, beristirahat dan tidur yang cukup. Untuk efek samping kemoterapi itu kan ada biasanya susah tidur. Nah, untuk ini berarti susah tidur atau insomnia, sehingga tubuh menjadi tidak bugar. Biasanya itu akan lemas. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Oke, baik. Sekian penjelasan pertanyaan dan jawaban saya tentang pemberian obat sitostatika yang bisa saya sampaikan. Untuk apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.